Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di istana di puncak Gunung Qi. Saat mata Luo Feng tertuju pada bekas pisau di batu berbentuk pisau itu lagi, dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Wow, niat pedang agung muncul kembali dalam jiwa Luo Feng, dan gelombang tak kasat mata menyapu tubuhnya. Kulit Luo Feng langsung berubah, dan penindasan tak kasat mata berdampak langsung pada jiwanya. Sialan, Luo Feng mengertakkan giginya erat-erat. Dia tidak menyangka niat pedang ini akan muncul lagi. Engah, tanpa ketegangan apapun, Luo Feng hanya merasakan jantungnya bergetar, dan perasaan robek yang menusuk hati kembali menyelimuti hatinya. Kemudian permukaan tubuhnya dirangsang oleh perasaan robek tersebut dan meledak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia berdarah lagi. Ledakan. Namun, dengan pengalaman pertama, reaksinya jelas lebih cepat kali ini. Dalam sekejap, gelombang kekuatan ilahi menutupi segalanya dan mulai memperbaiki luka-lukanya. Setelah beberapa saat, cederanya pulih. Dampak dari niat pedang ini. Luo Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sangat dingin. Tidak ada tanda-tandanya, dan ia tidak mengintegrasikan pikirannya ke dalam tanda pisau tersebut, namun ia tetap tertindas dan terpengaruh oleh niat pisau tersebut. Artinya, niat pisau yang terkandung dalam tanda pisau tersebut harusnya pasif dan tidak akan bertahan lama, tetapi jika kamu ingin berpartisipasi, untuk memahami misteri tanda pedang, seseorang harus menanggung tekanan dan dampak dari niat pedang, pikir Luo Feng dalam hati. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi dampak niat pedang yang terwujud dalam jiwa, jika tidak, kita tidak akan dapat memahami apapun. Luo Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya, tetapi tekanan dan dampak pedang niat pada bekas pisau ini terlalu kuat. Meski aku bisa menggunakan kekuatan suci, aku sedang dalam masa pemulihan dari trauma, tapi aku mungkin tidak bisa menahannya meski itu terjadi berkali-kali. Meskipun ranah Luo Feng sendiri saat ini berada di tahap tengah Kaisar Dewa, baik kekuatan tempur sejati maupun kemauan jiwanya jauh melampaui ranah aslinya saat ini. Namun demikian, dihadapkan pada hantaman pedang yang tiba-tiba dan menindas, satu atau dua hantaman tidak berarti apa-apa baginya, namun jika terus berlanjut dalam waktu yang lama, akan terus menimbulkan kerusakan pada jiwa dan raganya atau menghadapinya sepanjang waktu. Tanda pisau pada batu berbentuk pisau. Jiwaku telah berubah ke tingkat Hunyuan, yang merupakan keuntungan terbesarku sekarang. Aku hanya bisa mencoba menggunakan jiwaku untuk menekan dampak pedang. Luo Feng melangkah maju perlahan dan berdiri tidak jauh dari batu berbentuk pisau, matanya tertuju pada bekas pisau. Boom! Benar saja, niat pedang itu terpantul lagi dari jiwanya. Tekan aku. Jiwa dan kemauan Luo Feng meraung, menahan rasa sakit parah yang disebabkan oleh penindasan pedang. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya melonjak dari alam semesta batin, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh niat pedang di dalam tubuh. Tentu saja, kali ini, karena dia sudah siap, Luo Feng tidak langsung terluka oleh tekanan pedang. Dan saat ini, dunia di hadapannya mulai berubah lagi, dan kali ini dia melihatnya dengan sangat jelas. Di bekas pisau yang samar, benang misterius yang tak berujung berenang, membentuk sebuah pemandangan. Itu adalah kehampaan yang luas dan sunyi, dikelilingi oleh arus udara kelabu. Di tengah kehampaan, ada aliran udara ungu tak berujung yang bergulir, menyatu membentuk massa yang sangat besar. Meskipun dipisahkan oleh ruang dan waktu, Luo Feng merasa aliran udara ungu lebih besar daripada dunia sumber lainnya, sama seperti yang legendaris, Hun, asal-usul sumbernya. Sudah dimulai, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dalam kehampaan yang luas dan sunyi, seberkas cahaya berdarah tiba-tiba muncul, diikuti oleh ribuan sinar. Saat itu muncul, ribuan sinar cahaya berdarah meresap ke dalam aliran udara ungu di tengahnya. Itu sangat ringan, seperti sinar cahaya kabur sebelum matahari terbit, tipis dan tidak mencolok. Itulah cara membunuh Hunyuan. Luo Feng langsung menyadari bahwa cahaya berdarah adalah manifestasi tingkat tinggi dari jalur pembunuhan yang telah dia kuasai sepenuhnya. Pembunuhan adalah kehancuran, tetapi juga kelahiran kembali. Menggunakan pembunuhan untuk mengembangkan Hunyuan Zili, itu juga bisa diubah menjadi segala sesuatu. Sinar cahaya berdarah itu hanyalah salah satu dari evolusinya. Pada saat ini,
Luo Feng menatap dengan cermat aliran udara ungu yang menyatu dengan cahaya berdarah. Saat semakin banyak cahaya berwarna darah menyatu ke dalamnya, dalam sekejap, aliran udara ungu berubah menjadi merah darah, memancarkan semacam fluktuasi misterius. Tiba-tiba, ledakan. Mungkin dalam sekejap, aliran udara berwarna merah darah tiba-tiba menjadi lebih dari 10 juta kali lebih terang, memantulkan warna merah darah di seluruh kehampaan. Aliran udara bergulir, dan akhirnya mengembun menjadi cahaya pedang berwarna darah yang melintasi kehampaan dan tampaknya merupakan suatu kesatuan yang solid. Seluruh dunia terbelah di tengahnya oleh cahaya pedang berdarah ini, dan aliran udara abu-abu yang tak berujung mulai mengalir. Konsep ruang dan waktu mulai muncul. Aliran udara abu-abu di sebelah kiri dengan cepat berevolusi menjadi bentuk yang penuh warna dan indah, secara samar-samar mengandung dasar-dasar alam semesta, memberi orang rasa vitalitas yang tak terbatas. Aliran udara abu-abu di sebelah kanan terus bergulir, berkumpul dan memadat, dan akhirnya menjadi kaya dan sangat kaya, hampir. Bola hitam membawa aura kehancuran dan kematian yang tak ada habisnya. Cahaya pedang berwarna darah di kedua sisi telah berevolusi ke dua arah yang sangat berbeda. Cahaya pedang berdarah yang melintasi bagian tengah tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih jelas. Bahkan ada pola rahasia berdarah yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam cahaya pedang berdarah besar. Ini adalah... Luo Feng tiba-tiba membelalakkan matanya. Wow, segala sesuatu di depannya menghilang, dan di mata Luo Feng, lingkungan sekitarnya kembali seperti aula istana. Batu berbentuk pisau itu sepertinya tidak berubah sama sekali, hanya bekas pisau di atasnya yang memancarkan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Waktu berlalu, dan Luo Feng tetap di tempatnya, mengingat misteri yang terkandung dalam cahaya spatula tadi. Perubahannya terlalu cepat sekarang. Dari jejak pertama, cahaya berdarah, yang dia lihat muncul, hingga cahaya pedang berdarah yang muncul di masa udara berdarah, hingga evolusi, aliran udara abu-abu, di kedua sisi, dan kemudian ke evolusi, aliran udara abu-abu, di kedua sisi, dan kemudian ke aliran udara abu-abu, di kedua sisi. Akhir yang lengkap, bahkan tidak ada nafas sebelum dan sesudahnya. Jika itu adalah orang kuat biasa yang menonton, semua adegan akan berlalu dalam sekejap dan mereka tidak akan dapat mengingat apapun sama sekali. Cahaya pedang itu, cahaya pedang berdarah itu. Luo Feng tetap di tempatnya, bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Meskipun dia hanya mengalaminya sesaat, dia tidak akan melewatkan misteri yang tak terhitung jumlahnya dalam cahaya pedang berdarah. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan pedang yang dipegang oleh mayat Hunyuan yang dia lihat di dunia reruntuhan Tianwu dan ketika dia memasuki dunia Sentu, keyakinan yang tak terkalahkan pada jalan pedang, aura tertinggi itu, niat pedang tertinggi itu, pedang itu menembus matahari, bulan dan bintang, melakukan perjalanan melalui dimensi tak berujung, dan membentang selama berabad-abad. Misteri yang terkandung dalam arti pedang mayat Hunyuan secara bertahap menyatu dengan cahaya pedang yang baru saja dilihatnya. Kemiripannya sangat tinggi. Niat pedang yang digunakan oleh Luo Feng ketika dia bertemu dengan mayat Hunyuan di peta dewa sangat mirip dengan niat pedang yang terkandung dalam tanda pedang jenis ini. Namun, niat pedang yang terkandung dalam tanda pedang ini lebih dalam dan sulit untuk memahami. Apa yang terkandung dalam tanda pisau ini seharusnya adalah teknik pedang rahasia yang ditinggalkan oleh Tuan Hunyuan dari jalur pedang yang pandai membunuh. Itu adalah tanda niat pedang yang ditinggalkannya setelah menggunakan rahasia itu. Hati Luo Feng melonjak, dan dia bahkan ingin mengaum kegirangan. Ada kerinduan di matanya, jenis tanda pisau ini melambangkan teknik pedang setingkat Tuan Hunyuan. Inilah yang paling saya inginkan, tingkat pedang ini teknik. Makna adalah tujuan saya yang sebenarnya. Petik 2. Luo Feng telah memperoleh peta ilahi untuk triliunan zaman saat ini, dan itu juga triliunan zaman sebelum dia memulai jalur menggunakan kekuatan untuk melanggar hukum dengan cara pedang, dan 3 jalur lengkap yang dia miliki. Yang dipahami adalah 3 jalur pembunuhan, penghancuran, dan jalan pedang. Ketiga jalur tersebut sangat konsisten dengan makna misterius pedang yang terkandung dalam tanda pisau di depannya sehingga Luo Feng bahkan secara tidak sadar menggabungkan jalan yang telah dia pelajari ke dalamnya sambil menonton. Melihat niat pedang misterius yang terkandung dalam bekas pisau ini, dia sepertinya bisa melihat masa depannya sendiri. Jika tidak, berdasarkan pemahaman Luo Feng tentang Tao saat ini, tidak mungkin dia melihat ada sesuatu yang misterius dalam cahaya pedang berdarah pada saat itu. Haha,
Tidak heran roh Gunung Qi mengatakan sebelumnya bahwa saya bisa mendapatkan kesempatan di sini. Tidak hanya inti pisaunya yang dapat memadatkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Luo Feng menunjukkan senyuman, keajaiban yang terkandung di dalamnya. Tanda pisau ini arti misterius dari pedang mungkin adalah kesempatan terbesar yang akan saya dapatkan di tumpukan senjata ini. Dengan bimbingan niat pedang misterius pada tanda pedang ini, akan lebih mudah bagiku untuk menciptakan teknik rahasia teknik pedang di masa depan. Untungnya, saya mendapatkan peta dewa di reruntuhan Tianwu sebelumnya, dan saya juga belajar banyak dari keterampilan pedang mayat Hunyuan. Saya memulai jalur menggunakan kekuatan untuk menghancurkan sihir, berdasarkan cara pedang, dan pembunuhan terintegrasi. Luo Feng sangat gembira hingga dia ingin tertawa. Roh Qishan mungkin tahu bahwa bekas pisau di batu berbentuk pisau adalah harta karun dan peluang, tapi dia sama sekali tidak tahu seberapa besar misteri bekas pisau itu akan membantu Luo Feng, dan bahkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia dia akan diperoleh. Di pedang. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar kekuatan tempur harta rahasia kelas dunia ditingkatkan, kekuatan seorang praktisi selalu bergantung pada dirinya sendiri. Dengan keterampilan rahasia ilmu pedang tingkat penguasa Hunyuan yang terkandung dalam tanda pedang ini, kemajuan ilmu pedang Luo Feng akan pesat di masa depan. Tentu, tidak ada orang kuat yang masuk ke sini bisa mendapatkan begitu banyak dari bekas pisau. Tidak ada orang seperti Luo Feng yang menerima banyak peluang, yang sangat konsisten dengan keterampilan rahasia yang terkandung dalam bekas pisau ditakdirkan untuk menjadi semuanya sia-sia. Betapapun berbakatnya Anda hanya akan memiliki pemahaman yang dangkal, tetapi tidak akan dapat memahami arti sebenarnya yang terkandung dalam bekas pisau tersebut. Dia bahkan mungkin terluka parah oleh maksud pedang yang terkandung dalam bekas pisau itu. Tanda pisau pada batu berbentuk pisau ini, bagi saya, adalah harta karun tertinggi. Luo Feng memiliki keinginan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dengan itu sebagai panduan, saya akan tahu bagaimana mengambil jalur pisau di masa depan. Saya harus mendapatkannya, meskipun seni pedang dan seni rahasia yang aku buat sebelumnya juga terintegrasi dengan pembunuhan dan penghancuran, seni pedang dan seni rahasiaku saat ini hanya mengejar kekuatan tertinggi. Dalam cahaya pedang tadi, itu jelas berisi pembunuhan, tapi juga mengandung kehidupan baru. Pedang adalah intinya, pembunuhan dan kehancuran adalah prosesnya, dan kelahiran kembali setelah pembunuhan dan kehancuran adalah tujuannya. Inilah yang dimaksud dengan pedang tadi. Luo Feng berpikir, dan tanpa sadar mengingat kejadian tadi, dan mengabdikan dirinya untuk itu, terus-menerus memahami. Di masa lalu, meskipun dia memiliki rencana ilahi untuk membantunya memulai jalur pelanggaran hukum dengan kekuatan dan melangkah sangat jauh di jalur pedang, dia sebagian besar membuat kemajuan secara keseluruhan di bidang kultivasi. Meskipun kemajuannya dalam seni rahasia ilmu pedang bagus, seni rahasia ilmu pedang yang dia ciptakan tidak melampaui batasnya. Dan sekarang, meskipun hanya ada bekas pisau di batu berbentuk pisau ini, itu berisi maksud pedang sebenarnya dari ilmu pedang Tuan Hunyuan yang kuat dan teknik rahasia. Niat pedang ini membuat Luo Feng sepertinya bisa melihat tingkat Tuan Hunyuan yang kuat, secara pribadi pemandangan tebasan menakjubkan di kehampaan luas. Meski hanya pisau sederhana, namun hanya menunjukkan arah, bukan petunjuk pribadi. Namun terkadang, kemajuan orang kuat seringkali hanya membutuhkan satu bimbingan. Niat pedang yang terkandung dalam tanda pisau ini seperti cahaya terang di kegelapan, membimbingnya ke arah kemajuan dalam seni rahasia teknik pedang. Waktu berlalu, dan ketika Luo Feng sekali lagi menatap bekas pisau itu, niat pisau itu muncul lagi di jiwanya. Tekanan dan dampak dari niat pisau itu membuat jiwa Luo Feng bergetar, dan perasaan robek di hatinya datang ke dalam dirinya, hati lagi, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan pada saat yang sama dia melihat keanggunan pisau itu lagi. Ingatlah adegan pedang ini. Setelah evolusi adegan itu selesai, cobalah untuk memahami misteri maksud pedang itu sebanyak mungkin. Pikir Luo Feng dalam benaknya. Segera, adegan itu berakhir, dan Luo Feng menutup matanya, sekali lagi mengintegrasikan pikirannya ke dalam memori adegan itu, dan mulai memahami misterinya. Adegan itu sendiri mudah untuk diingat. Bagaimanapun, jiwa Luo Feng telah mencapai tingkat Hunyuan dan ingatannya sangat kuat. Namun yang lebih penting adalah misteri niat pedang yang terkandung dalam adegan itu. Niat pedang dapatkah itu menjadi petunjuk bagi pencerahannya di masa depan? Pikiran menyatu dengan bekas pisau berulang kali,
dan juga menanggung dampak penindasan dari niat pisau yang terwujud dalam jiwa dari bekas pisau. Waktu berlalu. Setelah berdiri di aula ini selama sehari penuh, Luo Feng menutup matanya, dan pemandangan pedang berdarah yang membelah kehampaan dengan jelas muncul di benaknya, dan bahkan evolusi aliran udara abu-abu di dalamnya sangat jelas. Sayangnya, meskipun aku dengan paksa menghafal adegan ini, semuanya sia-sia. Cahaya pedang berdarah dalam adegan ingatanku bahkan tidak dapat mencapai 1% dari misteri niat pedang pada tanda asli pedang. Diam-diam berpikir. Menyikat. Luo Feng membuka matanya, melihat bekas pisau di batu berbentuk pisau, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Setiap kali saya memahami pemandangan itu, bekas pisau menjadi sedikit lebih terang, dan sekarang hampir hilang seluruhnya. Petik 2. Ingat saja sebanyak yang kamu bisa. Memikirkan hal itu, Luo Feng sekali lagi memusatkan pikirannya pada bekas pisau. Momen. Li Ze terbangun dari adegan evolusi bekas pisau. Fiuh. Seperti kerikil yang tertiup angin, bekas pisau di batu berbentuk pisau langsung menghilang. Klik, klik. Pada saat ini, retakan kecil tiba-tiba muncul di batu berbentuk pisau yang awalnya memiliki bekas pisau, dan fluoresensi ungu samar terpancar darinya. Apakah ini? Saat bekas pisaunya menghilang, inti pisau yang terkandung di dalamnya akan segera muncul. Li Ze menurunkan pandangannya ke sana. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, semakin banyak retakan pada batu seperti jaring laba-laba, celah pada retakan tersebut semakin besar, dan cahaya ungu yang menyinarinya semakin kuat. Pada akhirnya, batu berbentuk pisau setinggi lebih dari 30 meter itu runtuh menjadi tumpukan puing. Bas! Di aula, cahaya ungu tiba-tiba bersinar, dan seluruh aula tampak seperti dalam mimpi. Tapi Luo Feng tidak memperhatikan sekelilingnya saat ini. Matanya tertuju pada pedang ungu yang tergantung di tengahnya. Pedang ini panjangnya hanya lebih dari 1 meter dan terlihat seperti pedang, tetapi semuanya terbuat dari kristal cair ungu. Pedang ini tidak memiliki pola rahasia apapun, tetapi memancarkan aura tertinggi. Sikat. Dengan pemikiran di benak Luo Feng, pisau bayangan darah yang telah dia simpan selama bertahun-tahun muncul di tangannya. Pergilah, temani aku untuk bangkit dari kelemahan. Sekarang kita memiliki kesempatan, tentu saja kita ingin melanjutkan bersama, kata Luo Feng lembut, lalu melepaskan tangan yang memegang pisau bayangan darah. Bas! Pisau bayangan darah bergetar sedikit, seolah merespons. Saat berikutnya, ia terbang menuju lokasi inti bilahnya. Qishan terletak di kehampaan di luar planet. Banyak kaisar dewa dari kubu penggarap yang dipimpin oleh Li Ze, dan kaisar dewa dari 5 kubu lainnya yang dipimpin oleh Huan saling berhadapan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kaisar dewa dari semua kubu besar yang datang dari tempat lain, dan jumlah kaisar dewa dari kamp penggarap dengan cepat bertambah ke sisi yang berlawanan. Li Ze? Apakah belum ada kabar dari Luo Feng? Di sebelah Li Ze, sosok setinggi hampir 5 meter, bersisik putih dan perak dan dengan 8 paku perak di kepalanya berbicara. Sosok ini tidak lain adalah keturunan angin emas yang diatur oleh Lord Hunyuan, jin untuk memasuki permainan tuan ini. Setelah kedua belah pihak berhenti bertarung dan mulai saling berhadapan, para ahli kaisar dewa top lainnya telah tiba di sini demi satu. Ya, hampir semua kaisar dewa dari 6 kubu besar yang berpartisipasi dalam permainan tuan ada di sini. Meskipun kita tidak takut satu sama lain di kekuatan tempur tingkat atas, ada terlalu banyak kaisar dewa lainnya. Dalam kabut berdarah, sosok dengan hanya sepasang mata biru terbuka berkata, setelah mereka tidak tahan lagi dan bergabung untuk menyerang kita, kaisar dewa lainnya di kamp penggarap mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Petik 2. Nama sosok ini adalah Sue Liluan. Dia berasal dari klan vampir. Nenek moyang klan tersebut adalah Sue Meng, di antara 7 penguasa sumber kekacauan di kamp kultivator. Dalam permainan tuan ini, selain Yuanxi yang mengirim Li Ze dan Luo Feng, 6 kamp pembudidaya lainnya Tuan Hunyuan telah mengirimkan junior mereka yang telah dilatih secara khusus melampaui kesempurnaan Dewa Kaisar yang normal, yang juga membawa banyak harta rahasia Hunyuan yang berharga. Mendengar ini, beberapa kaisar dewa tertinggi, termasuk Zan Tapir, juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Li Ze tidak berbicara, tapi diam-diam memandangi banyak kaisar dewa di seberangnya. Secara alami, dia mengetahui hal ini, tetapi setelah Luo Feng melangkah ke 10.000 langkah terakhir dari tangga batu uji kehendak, dia tidak pernah mengiriminya pesan lagi,
seolah-olah puncak Gunung Qi dapat memblokir transmisi pesan, bahkan jika dia tetap tinggal di benua asal. Klon Dewa Luo Feng tidak mengetahui sejauh mana ujian Luo Feng telah berjalan, jadi Li Ze hanya bisa mencoba menundanya selama mungkin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, harta rahasia Hunyuan kelas dunia, pedang bayangan darah yang baru. Hati Li Ze tergerak. Dia akhirnya menerima berita dari Luo Feng di Qishan, yang membuatnya tersenyum kaisar. Semuanya, Luo Feng telah memperoleh salah satu dari 2 harta rahasia khusus. Li Ze mengirim pesan kepada kaisar dewa lainnya di kamp kultivator, konfrontasi kita sudah berakhir. Selanjutnya, kita akan memasuki Gunung Qi untuk berpartisipasi dalam ujian. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan harta rahasia spesifik kedua. Sangat bagus. Ini akhirnya berakhir. Kupikir Luo Feng tidak bisa lulus ujian kemauan di Gunung Qi. Kamp kultivator kami telah memperoleh keuntungan dalam pertempuran untuk merebut dunia ini, dan peluang menang telah sangat meningkat. Ayo pergi, bersiap-siap untuk memasuki Qishan. Siapa tahu, saya mungkin memiliki kesempatan untuk lulus ujian dan mendapatkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Mendengar pesan Li Ze, kamp pembudidaya menghela nafas lega dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Semuanya, Li Ze telah memberitahumu tentang ujian kemauan di Gunung Qi sebelumnya. Mereka yang yakin dengan kemauannya dapat mencobanya, tapi jangan memaksakannya. Lagi pula, begitu kamu dengan paksa berpartisipasi dalam ujian itu, jiwamu dan akan mungkin rusak. Zan Tapir membuka mulutnya untuk mengingatkan para penggarap lainnya, Kaisar Dewa. Ayo pergi ke Gunung Qi, kata Li Ze kepada Kaisar Dewa lainnya. Selesai. Suara mendesing. Li Ze mengambil satu langkah dan terbang menuju gua di planet ini. Melihat ini, Kaisar Dewa dari kamp kultivator lain juga mengikutinya. Tindakan Li Ze secara alami segera diketahui oleh para Kaisar Dewa dari kubu lain di sisi berlawanan. Kaisar Dewa dari kamp kultivator sedang bergerak. Apakah Luo Feng sudah berhasil? Ayo cepat masuk. Ada 2 harta rahasia khusus di Gunung Qi. Bahkan jika mereka mendapatkannya, kita masih punya peluang. Berjalan. Dalam sekejap, Kaisar Dewa dari kubu besar lainnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke bawah, dan aliansi asli di antara mereka tanpa sadar hancur. Di kaki Gunung Qi, desir, satu demi satu datang dari kejauhan, dan akhirnya berhenti di kaki gunung, memperlihatkan sosok di antara mereka adalah Li Ze, Jin Feng dan banyak kaisar dewa lainnya dari kamp kultivator. Beberapa saat setelah mereka muncul, lebih banyak aliran cahaya datang dari belakang dan juga berhenti di area lain di kaki gunung. Ini Qishan. Jin Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qishan yang menjulang tinggi di depannya, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya, sungguh tekanan yang kuat, ini layak untuk metode Lord Hunyuan, naik ke puncak. Jika berada di dunia luar, Gunung Qi yang tingginya triliunan tahun cahaya ini tidak akan terlalu tinggi. Para kaisar dewa yang hadir bisa naik ke puncak hanya dengan berpikir. Tapi di sini, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul di Gunung Qi, memancarkan tekanan yang sangat kuat, sehingga mustahil bagi banyak kaisar dewa untuk terbang ke puncak, dan bahkan tubuh mereka hanya dapat direduksi menjadi kurang dari 100 meter. Haha, Jin Feng, menurut informasi yang diberikan oleh Luo Feng sebelumnya, ujian kemauan di gunung ini sangatlah sulit. Kita yang merupakan dewa kaisar yang sempurna mungkin akan menghadapi ujian kemauan pada tingkat kesempurnaan kaisar dewa. Saat kita menaikinya, jika kita ingin melewatinya, sulit. Zan Tapir berkata sambil tersenyum, sebaliknya, mereka yang berada di tahap tengah dan akhir kaisar dewa memiliki peluang yang jauh lebih besar. Belum tentu. Seorang lelaki tua berjubah putih tertawa, dengan sepasang sayap besar di belakangnya, ujian kemauan ini jelas ada batasnya, dan ujian untuk orang kuat di level yang berbeda mungkin berbeda, jika tidak, kita para kaisar dewa ada, tidak perlu mengikuti tes jika kamu berhasil. Orang tua ini juga merupakan salah satu kaisar dewa tertinggi di kamp kultivator kali ini, orang kuat yang dilatih oleh Tuan Hunyuan, Mutuo. Ya, Luo Feng mengatakan sebelumnya bahwa dia mencapai 10.000 level terakhir setelah mencapai kesempurnaan kaisar ilahi, yang jauh melampaui kekuatan normalnya. Menurut aturan ini, apakah itu berarti keinginan kita harus mencapai Hunyuan kelas dunia? Level untuk lulus ujian, ini jelas mustahil. Sue Liluan berbicara di tengah kabut darah. Tidak peduli apa, kita akan mengetahuinya setelah kita mencobanya nanti.
Jin Feng berkata dengan tenang. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, suara mendesing. Di istana yang menjulang di puncak Gunung Qi, aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar darinya, sama sekali mengabaikan penindasan pola rahasia di Gunung Qi, dan terbang ke bawah. Turun. Li Ze memandangi aliran cahaya dengan senyuman di wajahnya. Siapa itu? Apakah dia yang lulus ujian di Gunung Qi? Itu Luo Feng? Luo Feng, yang menempati peringkat pertama di antara para pembudidaya dalam seleksi utama jangka menengah Kaisar Dewa. Benar saja, hanya monster seperti ini yang bisa lulus ujian secepat itu. Aliran cahaya yang diubah oleh Luo Feng terbang ke bawah dan langsung menarik perhatian semua Kaisar Dewa dari beberapa kubu besar. Mereka bahagia, bingung, tidak mau, dan membunuh. Sejenak, suara mendesing. Aliran cahaya jatuh tepat tidak jauh dari Kaisar Ilahi di Kam Li Ze dan praktisi lainnya, memperlihatkan sosoknya. Pada saat ini, Luo Feng, selain baju besi hijau bersayap emas biasa, juga memegang pedang berdarah di tangannya. Gelombang-gelombang khusus memancar dari pedang ini, menyebar jauh dan luas, dengan mudah diserang oleh banyak Kaisar Dewa. Yang kuat merasakannya. Fluktuasi ini, pedang di tangannya, adalah harta karun rahasia asal caotik kelas dunia yang dia peroleh. Kaisar Dewa dari Kam lain berkata dengan penuh semangat ketika mereka merasakan fluktuasi yang berasal dari pedang di tangan Luo Feng. Seharusnya begitu, jawab seorang Kaisar Dewa. Sebagai Kaisar Dewa tingkat menengah, bahkan jika dia kuat, bisakah dia menyimpan harta rahasia tingkat ini? Haha, dengan perlindungan Kaisar Dewa dari Kam Penggarap, siapa di antara kalian yang bisa mendapatkan harta rahasia darinya dalam 10 hari? Kita bekerja sama. Selama kita bisa menahan Li Ze dan Kaisar Dewa tertinggi lainnya, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Bersatu. Bagaimana cara bersatu? Kita masih bisa bersatu sebelum memasuki Gunung Qi. Sekarang kita telah memasuki Gunung Qi, dan ada harta rahasia khusus di gunung itu, bagaimana kita bisa bersatu lagi? Setelah merasakan fluktuasi yang berasal dari pedang di tangan Luo Feng, kubu lain, terutama Kaisar Dewa dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan, mulai membicarakannya. Bagaimanapun, menurut peraturan yang diumumkan sebelum dimulainya perang perebutan dunia, bahkan jika Anda mendapatkan harta rahasia tertentu di Gunung Qi, Anda harus menyimpannya setidaknya selama 10 hari sebelum Anda dapat kembali dari dunia pusat. Jadi menurut mereka, meskipun Luo Feng mendapatkan harta rahasia itu, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Tentu saja, tidak semua Kaisar Dewa memiliki pemikiran seperti itu. Beberapa Kaisar Dewa melihat pisau bayangan darah di tangan Luo Feng, dan kemudian langsung menuju ke tangga batu penguji keinginan di Gunung Qi. Apakah ini pedang bayangan darah yang baru? Pada saat ini, Li Ze dan beberapa Kaisar Dewa tertinggi lainnya dari Kam Kultivator telah tiba di sebelah Luo Feng. Setelah melihat pedang di tangan Luo Feng, Li Ze bertanya langsung senyuman. Beberapa Kaisar Dewa tertinggi lainnya di Kam praktisi juga melihat pedang di tangan Luo Feng. Tentu saja, dibandingkan dengan keinginan Kaisar Dewa lainnya untuk harta karun rahasia asal caotik kelas dunia, Kaisar Dewa tertinggi di Kam praktisi ini, tidak semua fanatik itu. Pertama-tama, di belakang mereka semua berdiri makhluk terhebat di ruang sumber kekacauan tak terbatas. Dia sendiri memiliki harta karun rahasia sumber kekacauan kelas dunia, dan beberapa bahkan memiliki lebih dari satu harta karun rahasia sumber kekacauan. Kedua, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara Luo Feng dan Li Ze tidak biasa. Li Ze telah menunjukkan kekuatan tempur Hunyuan, yang lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka belum melihat kekuatan Luo Feng dengan mata kepala sendiri, mereka mampu melakukannya menampilkannya dalam waktu singkat. Dia lulus ujian Qishan dalam waktu singkat dan jelas sangat jahat. Tentu saja, mereka tidak akan menyinggung Li Ze dan Luo Feng demi harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Ya, Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, dan berkata langsung tanpa niat menyembunyikan apapun, inti bilahnya menyatu dengan pedang bayangan darah asliku, yang meningkatkan pedang bayangan darah menjadi rahasia sumber caotik kelas dunia tingkat harta karun, karena itu yang saya gunakan sebelumnya. Harta rahasia tidak perlu dimurnikan lagi, saya bisa menggunakannya untuk bertarung. Namun, setelah saya meningkatkan pisau bayangan darah menjadi harta rahasia Hunyuan kelas dunia, roh Gunung Qishan mengirimkan pesan kepada saya. Itu tidak dapat disingkirkan dalam waktu 10 hari. Jika saya ingin menggunakannya untuk menghancurkan alam Hearthstone di masa depan,
saya akan membutuhkan orang tertentu dalam domain hukum. Tidak masalah. Li Ze tersenyum dan berkata, kamu bisa mendapatkan harta rahasia tertentu. Kami telah memimpin. Kami tinggal menunggu domain ajaib lahir dan kemudian mendapatkan metode rahasia. Li Ze tidak terlalu memikirkan perjuangan hukum rahasia domain hukum. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa lulus ujian domain hukum untuk mendapatkan hukum rahasia, dia masih bisa mengambil rahasianya, hukum dari orang kuat lainnya yang lulus ujian. Luo Feng, selanjutnya, kami akan bergiliran melakukan uji kemauan di Gunung Qi. Kami akan melindungimu di sini untuk mencegah orang kuat dari Kam lain merebut pisau bayangan darah ini. Beberapa kaisar dewa tertinggi lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Menurut pendapat mereka, meskipun Luo Feng adalah monster dan kemauannya sangat kuat, bagaimanapun juga, ini adalah kaisar dewa tahap tengah, dan kekuatannya jauh dari mereka melepaskan dirinya. Di sini, mungkin ada kaisar dewa tertinggi dari Kam lain yang datang untuk merebut pisau bayangan darah. Tidak perlu. Luo Feng langsung menggelengkan kepalanya dan menolak usulan Jin Feng, kalian semua pergi dan ikuti tes surat wasiat. Tes surat wasiat tangga di Gunung Qi adalah sebuah ujian, tapi ini juga sebuah kesempatan, baik bagi kita untuk mempertajam kemauan kita. Saat dia berbicara, Luo Feng menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya, jika ada kaisar dewa dari Kam lain yang datang untuk merebut pedang bayangan darah, maka ini saat yang tepat untuk menguji kekuatanku saat ini dengan mereka. Ini, kata-kata Luo Feng mengejutkan Zhan Tapir, Jin Feng dan kaisar dewa lainnya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Luo Feng, yang hanya berada di tahap tengah kaisar dewa, memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Lalu, mereka semua memandang Li Ze. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Li Ze langsung mengangguk setuju dengan kata-kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Ayo pergi, aku percaya Luo Feng. Li Ze berkata sambil tersenyum, karena dia bilang dia yakin, maka tidak ada masalah. Bahkan jika kita ikut serta dalam ujian, sulit untuk naik, tapi mudah untuk turun. Jika dia dalam bahaya, saya akan segera turun. Pada saat ini, Luo Feng telah memberitahu Li Ze tentang terobosan jiwa dan kemauannya ke tingkat Hunyuan, dan dia secara alami sangat lega. Itulah kehendak tingkat sumber caotik. Luo Feng, yang memiliki seni rahasia kemauan yang dikenal sebagai Lai Yuan Su, selalu pandai menyerang. Sekarang keinginannya telah menembus level Hunyuan. Setelah Lai Yuan Su digunakan, kecuali dewa itu kaisar yang memiliki harta rahasia sumber kekacauan pertahanan jiwa, bahkan kaisar dewa yang paling kuat pun mungkin tidak dapat menahannya. Ditambah dengan harta rahasia Hunyuan kelas dunia di tengah minggu, pedang bayangan darah, kaisar dewa benar-benar mengambil tindakan terhadapnya dan memberinya kepalanya dengan benar. Karena kamu berkata begitu, Li Ze, maka kami akan langsung berpartisipasi dalam ujian. Jin Feng mengangguk, lalu berkata kepada Luo Feng, jika ada situasi apapun, segera kirimkan pesan kepada kami, bukan dalam ilusi. Kita akan segera mulai dari turun dari Qishan. Ya, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi, ayo naik ke Gunung Qi, kata Li Ze, lalu memimpin langsung ke tangga batu Gunung Qi, yang jaraknya tidak jauh. Melihat ini, kaisar dewa Kam penggarap lainnya juga berjalan menuju tangga batu. Saat mereka berbicara, banyak kaisar dewa dari Kam lain telah menaiki tangga batu dan bergerak cepat ke atas. Segera, Li Ze naik ke anak tangga pertama dari tangga batu untuk menguji keinginannya. Hah, ilusi semacam ini sebenarnya bisa mengabaikan sungai mimpi. Li Ze merasakan sedikit. Setelah dia menginjak tangga batu, kekuatan misterius muncul di sekitar jiwanya, mencoba menarik jiwanya ke dalam ilusi merasakan keterkejutan di hatinya. Namun, kejutan ini hilang begitu saja. Itu benar. Bagaimanapun, ujian tangga batu ini adalah metode Tuan Hunyuan. Jika kamu tidak bisa mengabaikan harta rahasia pertahanan jiwa, lalu apa lagi ujiannya? Li Ze menggelengkan kepalanya sedikit, namun, ilusi terus berlanjut. Tangga batu pertama sudah cukup lemah, bahkan kesempurnaan kaisar dewa yang paling biasa pun dapat dengan mudah melepaskan diri. Saya harap akan ada beberapa kesulitan di masa depan. Bagaimanapun, keinginan Luo Feng telah menembus sumber kekacauan, dan keinginan saya masih ada di kesempurnaan kaisar dewa. Memikirkan hal itu, Li Ze segera berjalan di kaki Gunung Qishan. Setelah para kaisar dewa dari semua kubu besar mulai mendaki Gunung Qi dan melakukan uji kemauan,
hanya beberapa kaisar dewa yang tersisa di kaki seluruh Gunung Qi. Kecuali Luo Feng, kaisar dewa lainnya memiliki kemauan yang lemah dan tidak percaya diri untuk lulus ujian. Tentu saja, kaisar dewa ini belum pergi, tetapi tetap di sini untuk menunggu kesempatan lain. Di lokasi kamp praktisi, ada lebih dari 30 kaisar dewa yang kuat yang tinggal di kaki gunung, memandang ke atas ke tangga batu. Walaupun mereka yang telah lulus ujian akan terhalang oleh kabut warna-warni setelah memasuki tangga batu, sehingga sulit untuk melihat terlalu jauh, namun di kaki gunung, kaisar dewa yang tidak mengikuti ujian dapat memiliki kesempatan yang tidak terhalang, pandangan dari semua orang kuat yang berpartisipasi dalam tes. Dengan begitu banyak kaisar dewa, siapa yang bisa mendapatkan harta rahasia spesifik terakhir? Kata seorang kaisar dewa sambil melihat ke puncak tangga batu. Menurut aturan ujian, saya khawatir akan sulit bagi kaisar dewa untuk mencapai kesempurnaan. Di sebelahnya, kata orang kuat lainnya di tingkat kaisar dewa. Ya, begitulah, kaisar dewa tertinggi saat ini seperti Zhan Tapir dan Jin Feng mendaki gunung jauh lebih lambat daripada beberapa kaisar dewa menengah dan akhir. Kaisar dewa berjubah hitam mengangguk dan berkata, saya tidak menyangka senjata ini ujian di gunung ternyata tidak menguntungkan bagi kami para kaisar dewa, dan saya tidak tahu tentang bidang hukum yang belum lahir. Tidak, lihat, sosok Li Ze. Tiba-tiba, seorang kaisar dewa menyela kaisar dewa berjubah hitam dengan berseru, sungguh kecepatan pendakian yang sangat cepat, jauh melebihi kaisar dewa tertinggi lainnya. Seruan kaisar dewa langsung menyebabkan semua kaisar dewa di kamp kultivator melihat ke arah Li Ze. Ini, bagaimana dia bisa begitu cepat? Seru seorang kaisar dewa, matanya penuh keraguan, tetapi kecepatan pendakian Li Ze jauh lebih cepat daripada kaisar dewa lainnya. Jika kaisar dewa lainnya dapat mengambil satu langkah per detik karena pengaruh tangga batu uji kehendak, maka Li Ze dapat mengambil 10 langkah maju di tangga batu dalam 1 detik, jauh lebih cepat daripada kaisar dewa kuat lainnya. Setelah beberapa saat menaiki tangga batu ujian kehendak, dia telah melampaui para kaisar dewa yang pertama menaiki tangga batu dan berada di puncak. Ini, dengan kecepatan pendakian ini, mungkinkah Li Ze tidak terpengaruh oleh lingkungan di tangga batu? Seorang kaisar dewa bergumam pada dirinya sendiri, masih dikatakan bahwa keinginannya jauh melampaui wilayahnya sendiri. Tapi dia apakah kaisar dewa yang sempurna? Mungkinkah kehendaknya telah menembus tingkat Hunyuan? Lihat, bukan hanya Li Ze. Di sana, Huan, yang menduduki peringkat nomor 1 dalam pemilihan utama kaisar dewa. Kecepatan kenaikannya tidak lebih lambat dari Li Ze, dan juga melebihi kaisar dewa lainnya. Terdengar lagi. Kali ini, belum lagi para kaisar dewa dari kamp penggarap, bahkan kaisar dewa dari kamp lain di kejauhan yang tidak berpartisipasi dalam ujian kemauan juga melihat sosok Li Ze dan Huan yang sedang berjalan dengan kecepatan tinggi di jalan depan tangga batu. Bagaimana mungkin Li Ze dari kamp kultivator bisa begitu cepat? Seorang kaisar dewa dari kamp yang sama dengan Huan melebarkan matanya. Dibandingkan dengan kaisar dewa lainnya, dia mengetahui beberapa informasi orang dalam dan mengenal Huan lebih baik daripada kaisar dewa lainnya. Kawan, kenapa aku bisa mendaki begitu cepat? Tes tangga batu ini mungkin sangat sulit bagi orang kuat lainnya. Bahkan kaisar dewa tertinggi pun akan kesulitan mencapai hampir 10.000 anak tangga terakhir. Namun, itu berlaku untuk kaisar dewa lainnya, tidak termasuk Huan, karena pencipta tangga batu uji kehendak ini adalah penguasa Hunyuan dari kamp mereka, dan penguasa Hunyuan tersebut juga merupakan anggota leluhur klan Huan. Ini juga alasan mengapa Huan tidak terlalu khawatir meskipun sebelumnya telah diblokir untuk memasuki Gunung Qi, karena dia yakin bahwa dia dapat mencapai puncak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kaisar dewa lainnya untuk mendapatkan sisa harta rahasia spesifik. Dibandingkan dengan orang kuat lainnya, Huan Lai mengikuti tes Qishan Wheelstone Staircase, seperti seorang kandidat yang sudah menyontek dan menghafal jawabannya. Tapi sekarang, kecepatan pendakian Li Ze jelas di luar dugaan mereka. Peningkatan kemauan bergantung pada kekuatan jiwa di satu sisi, dan kekuatan jiwa berkaitan dengan ranah kultivasi. Aspek lainnya adalah mengandalkan akumulasi waktu untuk mengasah. Adapun Li Ze, meskipun dia kuat, ada banyak orang kuat yang dapat mendeteksi bahwa dia sudah lama tidak berlatih. Dia juga kaisar dewa. Tetapi, sekarang, kecepatan dia menembus ilusi dan mendaki Gunung Qi masih lebih cepat dari ilusi yang telah dia persiapkan.
Perlu Anda ketahui bahwa sebagian besar pendaki yang kini sedang menjalani ujian kemauan di gunung sangat percaya diri dengan kemauannya sendiri dan ingin bersaing memperebutkan harta rahasia tertentu di gunung tersebut. Tapi kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada Li Ze dan Huan. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkannya, yang mengetahui beberapa cerita di dalamnya. Tepat ketika banyak kaisar dewa di kaki gunung dikejutkan oleh kecepatan Li Ze dan Huan menaiki tangga batu. Sebuah ujian kemauan di tangga batu. Li Ze bergerak ke atas dengan cepat, dan kekuatan ilusi yang mengalir ke tubuhnya setiap kali dia menaiki tangga batu hampir tidak berdampak padanya. Asli, meskipun dia sangat percaya diri dengan jiwa dan kemauannya, bagaimanapun juga, dia hanya berada di level kesempurnaan Kaisar Ilahi. Li Ze tidak berpikir bahwa dia bisa melaju cepat dalam tes kehendak Qishan, tetapi menganggapnya lebih sebagai ujian kemauan. Luo Feng diam-diam telah memberitahunya bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan harta rahasia yang tersisa di Sandian, palu pemecah surga. Jadi, sebelum menaiki tangga batu untuk menguji keinginan Qishan, ekspektasi mental Li Ze adalah mencoba yang terbaik untuk memanjat dan melihat apakah dia bisa mengubah keinginannya. Namun, setelah benar-benar membobolnya, Li Ze menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Apakah ini ujian ilusi tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi? Kamu ingin menggoyahkan keinginanku. Terlalu lemah. Hancurkan, hancurkan. Li Ze meraung di dalam hatinya, dan dia bisa bangun dari ilusi dalam sekejap dan lanjutkan. Di saat yang sama, dia juga sangat bingung, karena ujian yang dia jalani sekarang jelas sangat berbeda dari apa yang dikatakan Luo Feng sebelumnya. Entah kenapa, tapi menurutnya, ilusi yang muncul di tangga batu ini terlalu salah. Itu terlalu lemah. Berbagai cara ilusi untuk menguji kemauan seseorang yang menuruni tangga batu terlalu salah. Terlalu tidak dewasa, belum lagi membiarkan Li Ze tenggelam ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri, dia bahkan tidak bisa menariknya langsung ke dalam ilusi dan membuatnya bingung sedikit pun. Bagi saya, dampak ilusi ini terhadap dirinya tidak ada artinya. Ketuk, melangkah, Li Ze berlari cepat, menginjak tangga batu, dan menahan tekanan kemauan tak kasat mata yang turun, menembus lapisan ilusi. Tangga batu ini, yang diselimuti kabut-kabur dan berwarna-warni, seperti tangga yang memanjang ke tempat yang lebih tinggi di dalam kehampaan. Li Ze yang berada di dalamnya tidak dapat melihat ujungnya sama sekali. Li Ze, sebaliknya, bergerak ke atas dengan cepat. Di kaki Gunung Qishan, saat ini ada keheningan. Hampir semua kaisar dewa dari Kam yang tidak berpartisipasi dalam ujian kemauan memiliki mata yang penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka semua melihat kedua sosok di puncak tangga batu di depan mereka, yang benar-benar superior kaisar dewa lainnya. Terutama Li Ze yang berada di posisi pertama. Hanya dalam waktu singkat, Li Ze telah berjalan melewati 1/30 dari seluruh tangga batu uji kehendak Qishan. Bagi mereka, ini sungguh sulit dipercaya. Bahkan Luo Feng, yang telah lulus ujian sebelumnya, sekarang memiliki keraguan di matanya. Dia tidak tahu mengapa Li Ze mendaki begitu cepat. Saat dia menaiki tangga batu untuk menguji kemauannya sebelumnya, meskipun dia sangat cepat pada awalnya, itu karena kekuatan kemauannya jauh melebihi keadaan aslinya. Adapun Li Ze, menurutnya, meskipun kekuatannya lebih kuat darinya, dalam hal kemauan, dia tidak lebih kuat dari sebelum dia menembus level Hunyuan melalui 30 menit. Perjalanan seseorang semudah makan dan minum. Mungkinkah ujian kemauan saudara Z juga dimulai di tahap tengah Kaisar Ilahi? Luo Feng menebak dalam benaknya, dengan kecepatan majunya, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai 10.000 langkah terakhir. Menurut pengamatannya, Li Ze bisa mendaki begitu cepat, yang menunjukkan bahwa dampak ilusi hari ini pada Li Ze masih jauh dari batas Li Ze. Mampu mendaki begitu cepat, kemungkinan besar bahkan ilusi sebelum 10.000 level ini tidak akan bisa menghentikannya. Sementara Luo Feng menebak-nebak, kaisar dewa lainnya benar-benar tercengang. Tidak bisa dimengerti. Menurut jejak waktu di tubuhnya, waktu latihannya sangat singkat. Bagaimana dia bisa mengasah kemauan yang begitu kuat? Menakjubkan. Keinginan seperti itu luar biasa kuatnya. Kam kultivator mereka tidak akan mendapatkan harta rahasia khusus lainnya, kan? Lalu bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran untuk merebut dunia ini? Tidak, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan pedang di tangan Luo Feng. Kaisar dewa dari Kam lain yang berkumpul di kaki gunung mengirimkan pesan satu demi satu dan mulai membuat rencana secara rahasia. Li Ze,
yang dengan cepat menaiki tangga batu untuk menguji kemauannya, tentu saja tidak tahu bahwa karena penampilannya, Kaisar Dewa Kam lain mulai melakukan gerakan rahasia. Seiring berjalannya waktu, tak lama kemudian, Li Ze telah berjalan 2/3 dari total panjang ujian tangga batu kemauan. Setelah sampai di sini, Li Ze akhirnya merasakan sedikit tekanan, namun tekanan tersebut tidak datang dari ilusi yang datang dari tangga batu tersebut. Ini adalah dampak langsung yang semakin kuat dari tangga batu. Dampak ini ditujukan langsung pada kehendak jiwa. Hanya kehendak jiwa itu sendiri yang cukup kuat untuk menahannya. Dalam hal jiwa, Li Ze mungkin lebih baik daripada kaisar dewa lainnya karena dia mengikuti jalur pengembangan jiwa. Namun dalam hal kemauan, kemauannya belum melebihi levelnya sendiri. Namun dampak kemauan yang muncul di area ini tidak terlalu kuat, hanya membuat Li Ze merasakan sedikit tekanan dan kecepatannya sedikit lebih lambat. Ledakan. Begitu dia melangkah ke 10.000 anak tangga batu terakhir, dampak kemauan yang selalu ada langsung melonjak, membuat Li Ze merasa tubuhnya jauh lebih berat dan jiwanya tiba-tiba terasa bergetar. Kemajuan stabil Li Ze sebelumnya terhenti. Namun, Li Ze tertawa keras, hahaha, akhirnya aku merasakan sedikit tekanan. Ilusi ajaib di 10.000 tangga batu terakhir akhirnya sedikit lebih sulit. Menarik. Tangga batu yang menguji kemauan ini akhirnya memberikan tekanan padaku. Li Ze tersenyum, sayang sekali itu tidak cukup di sini, dan masih tidak bisa menghentikanku. Hancurkan. Kehendak Li Ze terkondensasi seperti pedang, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung memotong lapisan ilusi yang menyelimutinya. Bang! Bang! Tangga batu selangkah demi selangkah. Itu jauh lebih lambat dibandingkan saat dia melewati area sebelumnya. Tapi mata Li Ze masih tegas dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tangga batu yang lebih tinggi. Tidak lama setelah Li Ze menaiki 10.000 anak tangga batu terakhir, Huan yang selama ini mengikutinya juga menginjakkan kaki di kawasan ini, bahkan melihat Li Ze tak jauh dari situ karena kabut warna-warni di sini sudah berkurang. Aku tidak menyangka bahwa aku memiliki sarana khusus yang ditinggalkan oleh leluhurku, dan aku tertinggal dari Li Ze ini dalam hal kecepatan. Keinginannya sangat kuat, Huan berkata perlahan, namun, 10.000 langkah terakhir ini tidak sama seperti sebelumnya. Aku pasti akan mencapai puncak Qishan sebelum kamu. Setelah itu, Huan Jian menuju 10.000 anak tangga batu terakhir tanpa henti. Kota fantasi, di alun-alun tempat banyak pusat kekuatan Hunyuan berada. Pada saat ini, mata hampir semua pembangkit tenaga listrik Hunyuan tertuju pada Li Ze dan Huan. Dapat dimengerti bahwa energi hantu itu begitu cepat, tetapi Li Ze, dia mampu mencapai 10.000 langkah terakhir dengan begitu cepat, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali oleh lingkungan. Bagaimana mungkin? Kam kultivator ada pandangan yang luar biasa di matanya. Ya, sungguh kejutan yang tidak terduga bahwa Luo Feng bisa lulus ujian dan mendapatkan harta rahasia tertentu. Awalnya aku mengira yang lain pasti hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka Li Ze bisa melakukannya sedemikian rupa, bahwa dia bisa menulis ulang kesimpulan aslinya, sekarang telah berubah menjadi pertarungan antara mereka berdua, desah seorang pria kuat dari Hunyuan. Masih belum jelas siapa yang akan menang atau kalah. Saya harap si kecil Li Ze ini bisa bekerja lebih keras dan mendapatkan harta rahasia khusus kedua secara langsung. Maka permainan tuan ini akan berakhir, kata orang kuat Hunyuan sambil tersenyum. Meskipun mereka semua berdiri di puncak ruang sumber kekacauan tak terbatas, mereka masih memiliki emosi yang tak ada habisnya saat menghadapi penampilan Li Ze saat ini. Tidak heran mereka melakukannya. Li Ze ini, hanya dalam puluhan triliun zaman, kemauannya bisa begitu kuat, dan dia tidak menunjukkan kekurangan apapun dalam permainan tuan ini. Orang kuat Hunyuan terkejut. Di awal jalan spiritual, meskipun para penggarap abadi semua tahu bahwa kemauan itu penting, mereka umumnya tidak terlalu menghargainya. Lagi pula, jika menyangkut kemauan, itu agak halus. Tanpa teknik rahasia khusus, itu tidak mengandung kekuatan nyata dan tidak dapat mengerahkan kekuatan khusus apapun. Pada saat yang sama, selama bakat kemauan tidak terlalu buruk, ketika tingkat kultivasi ditingkatkan dan esensi kehidupan berubah, jiwa secara alami akan berubah, mendorong keinginan untuk menjadi lebih kuat. Namun, orang kuat Hunyuan yang hadir semuanya tahu pentingnya kemauan. Bahkan semakin kuat kekuatannya, semakin penting kemauannya. Hal ini terutama berlaku ketika Kaisar Dewa menerobos level Hunyuan. Jika seorang praktisi dapat memiliki kemauan level Hunyuan di level Kaisar Dewa,
kemungkinannya untuk menembus level Hunyuan akan jauh lebih tinggi daripada Kaisar Dewa lainnya. Namun, justru karena kemauan terlalu sulit dipahami sehingga dalam periode lemah di bawah Raja Dewa, beberapa metode dapat digunakan untuk mempertajam transformasi kemauan secara menyeluruh. Setelah menerobos Raja Dewa dan Kaisar Dewa, jika Anda ingin mencipta harta untuk mempertajam kemauan, meskipun itu Lord Hunyuan tidak semudah itu didapat. Dan karena bakat kemauan tidak dapat diprediksi, bahkan jika Tuan Hunyuan menghabiskan banyak uang untuk menciptakan harta guna mempertajam kemauannya, sebagian besar orang yang berkuasa tidak akan dapat menggunakannya untuk mempertajam kemauannya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa banyak orang kuat Hunyuan mengetahui pentingnya kemauan dalam menerobos Hunyuan, tetapi mereka tidak mengatur juniornya untuk mempertajam kemauan mereka. Tidak peduli apa, adalah hal yang baik bahwa kam kultivator kita dapat melahirkan keturunan seperti Li Ze. Orang kuat Hunyuan berkata sambil tersenyum, di masa depan, tidak ada kemungkinan seorang raja besar akan dilahirkan perkemahan kita lagi. Tuan Hunyuan, mendengar ini, hati orang kuat Hunyuan di sekitarnya sedikit bergetar, dengan sedikit harapan. Dengan potensi yang ditunjukkan Li Ze sekarang, memang ada peluang di masa depan. Sebuah ujian kemauan di tangga batu. Di hamparan tangga batu yang hampir tak berujung yang diselimuti oleh tekanan kemauan tak terlihat, Li Ze berdiri di salah satu tangga batu dengan wajah tenang dan mata cerah tanpa kotoran. Mata adalah jendela jiwa. Saat ini, Li Ze jelas telah menghilangkan pengaruh ilusi tangga batu ini. Benar saja, tangga batu sebelum 10.000 anak tangga terakhir paling membuatku merasa sedikit stres, tapi agak sulit setelah menginjak 10.000 anak tangga terakhir, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai 3.000 anak tangga terakhir. Ze merasa tenang di hatinya. Namun, hanya tersisa 3.000 langkah terakhir. Mengangkat kakinya, dia melangkah ke tangga batu berikutnya dan terjatuh. Boom! Tekanan kemauan yang sangat menakutkan melanda, dan pada saat yang sama kekuatan tak terlihat menyerang dan menyebar tanpa disadari, menyelimuti jiwanya. Rumble! Li Ze merasa langit hancur dan bumi hancur, jiwanya bergetar dan mengaum, tapi dia tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan, Sungai Huanmeng, untuk mempertahankan diri. Di tangga batu menuju ujian masuk Paskasarjana kemauan ini, satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan adalah jiwa dan kemauan Anda sendiri. Bangun, ilusi ini tidak dapat mempengaruhiku, bangunkan aku. Li Ze mengeluarkan suara gemuruh dari lubuk jiwanya. Dia merasa kesadarannya menjadi semakin kabur, dan dia berjuang untuk menahan dampak dari paksaan ini kemauannya, berusaha keras menahan diri agar tidak melakukan apapun. Tidak ada kemungkinan kematian di tangga batu yang menguji kemauan Anda. Tapi sekali pingsan, itu dianggap gagal. Bagi Li Ze, yang mempraktikkan jalan jiwa, landasan jiwanya tidak dapat dipercaya pada tingkat Kaisar Dewa. Hal ini membuat keinginannya bahkan tidak sekuat Luo Feng, tetapi tidak dapat mengubah bahwa keinginan jiwanya tidak cukup kuat pada saat itu fakta tingkat Dewa Kaisar. Tiba-tiba, AC, cepat daftar. Li Ze kesurupan, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia baru saja kuliah di kehidupan pertamanya komputer dan bermain game. Ini, apakah aku kembali ke Blue Star? Li Ze mengira dia telah kembali ke masa lalu. Kembali ke tangga batu di tempat terdalam dalam ingatannya, mata Li Ze menjadi semakin kabur dan tubuhnya gemetar. Palsu, palsu, ini semua palsu, aku tidak bisa kembali. Sebuah suara samar terdengar jauh di dalam hati Li Ze. Dalam ilusi, mata Li Ze tiba-tiba menjadi lebih cerah, sementara dunia di sekitarnya menjadi semakin kabur. Saat berikutnya, hancurkan, raungan tiba-tiba terdengar dari hati Li Ze, dan dunia ilusi di depannya tiba-tiba hancur. Di sini, ilusi itu menjadi semakin nyata, dan butuh waktu lebih lama untuk memecahkannya, pikir Li Ze dalam hati. Ledakan, Li Ze maju selangkah lagi dan naik ke level berikutnya. Saat ini, di kaki Gunung Qi, di luar tangga batu, ujian kemauan sedang berlangsung. Itu adalah 3.000 anak tangga batu terakhir, dan sepertinya dia masih mendaki. Bisakah dia lewat? Kaisar ilahi dari kam kultivator tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika dia lewat, maka kita akan mendapatkan harta rahasia spesifik kedua. Sulit. Ujian kemauan ini terlalu sulit pada 3.000 anak tangga terakhir dari tangga batu. Kecepatan Li Ze telah menurun drastis, dan hampir setiap anak tangga batu tertunda sejenak. Sebaliknya, Huan, posisinya adalah sudah berada di level yang sama dengan Li Ze,
dan kecepatan kemajuannya sedikit lebih cepat daripada Li Ze, kata Kaisar Dewa Kam kultivator lainnya dengan lembut. Pada saat ini, di puncak ujian tangga batu kemauan, Li Ze, yang semula memimpin, disusul oleh sosok Huan. Menurut kecepatan maju Li Ze saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia disusul. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta rahasia tertentu, Li Ze masih sangat kuat. Dia juga Kaisar Dewa Kesempurnaan, dan jiwa serta kemauannya jauh lebih unggul dari Kaisar Dewa lainnya. Setelah beberapa Kaisar Dewa berbicara satu demi satu, terjadi keheningan yang mematikan lagi. Semua Kaisar Dewa melihat kedua sosok di atas, dan mereka semua tenggelam dalam pikiran mereka. Dengan kecepatan pendakian Li Ze saat ini, apakah dia sangat lemah? Tidak, bukan saja dia tidak lemah, sebaliknya, dia juga luar biasa kuat. Pada saat ini, Li Ze dan Huan hampir sama-sama menempati posisi pertama di tangga batu dalam ujian kemauan. Dan yang pertama seperti ini adalah petunjuk yang seperti tebing. Di bawah mereka, diikuti dari dekat, adalah Kaisar Dewa tertinggi dari kam-kam besar seperti Zhan Tapir dan Jin Feng, dan tingkat yang mereka panjat bahkan tidak mencapai 2/3 dari total panjang tangga batu. Selanjutnya, ada sejumlah besar orang dengan kemauan kuat di tahap tengah dan akhir Kaisar Dewa, sedangkan bagi para Kaisar Dewa yang hanya memiliki kemauan yang sesuai dengan level mereka, mereka bahkan belum setengah jalan saat ini. Ujian wasiat di Gunung Qi adalah tangga batu yang semakin sulit semakin Anda naiki. Dapat dibayangkan dari sini bahwa sebagian besar Kaisar Dewa dalam permainan Tuhan memiliki kesenjangan jiwa dan kemauan yang sangat besar dengan Li Ze. Mungkin, dengan waktu yang cukup bagi Li Ze, keinginannya dapat menembus Hunyuan di tangga ujian wasiat ini. Seorang Kaisar Dewa berkata dengan lembut, itu dapat dengan mudah dilewati. Untuk saat ini, hanya dapat dikatakan bahwa waktu kultivasinya adalah terlalu pendek. Kata-kata Kaisar Dewa membuat orang kuat lainnya seperti terbangun dari mimpi. Ya, Li Ze adalah satu-satunya yang dapat meningkatkan jiwa dan kemauannya sedemikian rupa dalam waktu latihan yang singkat, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Bisa dikatakan, jika Kaisar Dewa lain, yang telah lama berlatih, menaiki tangga batu uji kemauan ini dengan begitu cepat, itu akan mengejutkan, tetapi itu tidak akan cukup untuk membuat hati semua orang bergetar. Apa yang sebenarnya mengejutkan dari Li Ze? Itu karena tahun pelatihannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kaisar Dewa lainnya. Meskipun Kaisar Dewa ini juga mengaku jenius, dibandingkan dengan Li Ze, mereka seperti kayu mati. Apa hak mereka untuk merasa kasihan pada Li Ze? Itu hanyalah harta rahasia kelas dunia. Mungkin berharga bagi Kaisar Dewa biasa seperti mereka, tapi untuk kekuatan tempur yang ditunjukkan Li Ze, itu sangat diperlukan. Meskipun kemauan Li Ze menakutkan, dia setidaknya berada pada level sempurna Kaisar Dewa. Na Luo Feng benar-benar monster dalam hal kemauan. Sebelumnya, kami hanya memblokir Kaisar Dewa yang kuat dari kam lain selama beberapa hari, dan dia lulus ujian dan mendapatkan harta rahasia. Hehe, hanya berada di tahap tengah Kaisar Dewa. Seorang Kaisar Dewa menghela nafas dan memandang Luo Feng, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup dan bersila di bawah monumen batu Qishan tidak jauh. Luo Feng, kamu sangat kuat. Kaisar Dewa lainnya mengangguk setuju, di tahap tengah Kaisar Dewa, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan kesempurnaan Kaisar Dewa, dia juga sangat kuat dalam hal kemauan. Yang paling penting adalah jejaknya waktu di tubuhnya hampir sama dengan Li Ze. Sekarang dia telah memperoleh senjata lain yang sebanding dengan harta rahasia Hunyuan kelas dunia, kekuatannya diperkirakan telah meningkat pesat dan telah melampaui sebagian besar dari kita. Ya, selusin Kaisar Dewa dari kam kultivator yang berdiri bersama mengangguk sedikit, menatap Luo Feng dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Tepat ketika mereka sedang menghela nafas, tiba-tiba, lihat, itu, suara Kaisar Dewa tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua Kaisar Dewa kam penggarap. Pada saat ini, di antara Kaisar Dewa dari kam besar lainnya di kejauhan yang tidak menjalani tes kehendak Qishan, lebih dari 50 sosok tiba-tiba naik ke langit. Target mereka adalah Luo Feng, yang sedang bermeditasi di bawah loh batu. Tidak, orang-orang ini akan menyerang Luo Feng. Mereka ingin merebut harta rahasia Luo Feng. Petik 2. Mari kita hentikan mereka bersama-sama. Cepat, kirim pesan ke Kaisar Dewa di Gunung Qi.
Kaisar Dewa di Camp Kultivator yang tidak berpartisipasi dalam tes kehendak Qishan segera merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka semua meledak dengan momentum, mencoba membantu Luo Feng menghentikannya akan meledak. Camp lain dari camp lain di kejauhan muncul. Lusinan sosok terbang keluar, auranya meningkat, mengunci mereka dengan kuat. Dalam sekejap, lebih dari 80 kaisar dewa yang kuat dari masing-masing kubu besar tampaknya telah menyetujuinya. Lebih dari 50 di antaranya menuju ke arah Luo Feng, dan lebih dari 30 di antaranya menuju ke kaisar dewa lainnya dari Camp Kultivator. Di sebelah monumen batu Qishan. Hah! Luo Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, jejak semangat juang melintas di matanya, tidak bisakah kamu akhirnya menanggungnya? Ada lebih dari 50 kaisar dewa, mereka benar-benar menganggapku tinggi. Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan metode saya. Kemudian, Luo Feng mengirim pesan kepada kaisar dewa lainnya di Camp Kultivator, semuanya, kalian hanya perlu melibatkan lebih dari 30 kaisar dewa yang menyerangmu. Saya akan menangani orang-orang yang datang ke arah saya. Selesai. Suara mendesing. Sayap ilahi aliran api di belakang Luo Feng bergetar sedikit dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan, menuju ke lebih dari 50 kaisar dewa dari semua kubu besar. Apa yang Luo Feng katakan? Dia bilang dia bisa menghadapi lebih dari 50 kaisar dewa yang sedang menuju ke arahnya. Banyak kaisar dewa di Camp Kultivator menunjukkan keterkejutan setelah mendengar pesan Luo Feng. Semuanya, karena Luo Feng mengatakan ini, mari kita lihat metodenya. Kesempurnaan kaisar dewa yang kuat berkata, mari kita hentikan lebih dari 30 kaisar dewa di depan kita demi dia. Bagus. Banyak pembudidaya dan kaisar dewa semuanya mengangguk. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Luo Feng dapat mengalahkan lebih dari 50 kaisar dewa yang kuat, karena Luo Feng mengatakannya, mereka tidak akan memaksanya. Semua orang tidak mengenal satu sama lain, dan mereka hanya bergabung karena mereka berasal dari Camp Kultivator. Bahkan jika Luo Feng benar-benar dikalahkan, itu paling-paling karena penilaiannya yang berlebihan. Dunia tempat Qishan berada tidaklah besar. Suara mendesing. Dalam sekejap, aliran cahaya Luo Feng mendekati lebih dari 50 kaisar dewa dari camp lain yang juga datang untuk membunuhnya. Ayo, biarkan aku menguji kekuatanku saat ini bersamamu, bunuh. Tanpa ragu-ragu, suara gembira Luo Feng terdengar seperti datang dari langit, bergema di dunia yang luas ini. Kemudian, dia melambaikan pisau bayangan darah di tangannya, dan cahaya pedang sepertinya membuka dunia. Menyapu ke depan, hampir lebih dari 50 kaisar dewa ditutupi oleh cahaya pedang. Serangan ini adalah ledakan kekuatan penuh Luo Feng selain serangan kemauannya. Robek, itu seperti penciptaan dunia, kecepatan pedangnya luar biasa. Dalam sekejap, area ruang dan waktu ini melewatinya, dan seluruh dunia terbagi menjadi dua bagian. Dimanapun disentuhnya, lapisan ruang dan waktu runtuh. Sialan, dia adalah kaisar dewa kecil tingkat menengah, beraninya dia. Di sisi berlawanan, di antara lebih dari 50 kaisar dewa yang awalnya datang mengelilingi Luo Feng, pemimpinnya tampak seperti elang raksasa, dengan sisik perak menutupi seluruh tubuhnya. Kaisar dewa Camp kehidupan Hunyuan yang kuat meraung. Orang kuat yang terlihat seperti elang raksasa, kesempurnaan kaisar ilahi, bernama Scale Eagle. Dia berasal dari Camp kehidupan alami Hunyuan, sebuah kelompok dengan nenek moyang kehidupan Hunyuan dewa kaisar, itu jauh lebih unggul dari rata-rata kesempurnaan kaisar dewa. Dalam pemilihan utama sebelumnya dari peringkat sempurna kaisar ilahi, dia bahkan berada di peringkat 100 teratas. Putaran pengepungan terhadap Luo Feng ini diprakarsai bersama oleh dia dan beberapa tokoh kesempurnaan kaisar dewa dari berbagai kubu. Menurutnya, Luo Feng hanyalah seorang pria kecil di tahap tengah kaisar ilahi. Dia cukup beruntung mendapatkan harta rahasia khusus di Gunung Qi. Dia kebetulan memiliki kemauan yang kuat. Kaisar di Camp Kultivator telah masuk. Setelah mencapai Gunung Qi, kekuatannya dikombinasikan dengan lebih dari 50 kaisar dewa sudah cukup untuk mengepung dan membunuh Luo Feng dalam waktu yang sangat singkat dan merebut harta rahasia tertentu di tangannya. Tapi sekarang, namun, dia melihat bahwa Luo Feng tidak hanya tidak melarikan diri dari pengepungan mereka, tetapi malah memimpin serangan. Hal ini secara alami membuatnya merasa seolah-olah dia telah dipermalukan oleh Luo Feng, dan dia sangat marah. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Hering bersisik itu meraung, ribuan cahaya perak muncul di belakangnya,
dan cakar besarnya melambai, mendorong cahaya perak untuk mengawinkan cahaya pedang Luo Feng. Kekuatan pedang cakar ini sama menakutkannya dengan keterampilan pedang Luo Feng. Membunuh. Bunuh dia dengan satu pukulan. Kematian. Banyak kaisar dewa yang datang untuk mengepung Luo Feng dengan Scarlet Eagle meraung. Sebentar, lebih dari 50 kaisar dewa meletus bersamaan, dan serangan dahsyat itu menghancurkan cahaya pedang Luo Feng, hampir menyebabkan seluruh ruang dan waktu di dunia ini kecuali Gunung Qi runtuh sepenuhnya. Boom! Serangan dari kedua belah pihak langsung bertabrakan. Tetapi, meskipun serangan mereka besar, cahaya pedang yang digunakan Luo Feng dengan pedang bayangan darah saat ini juga sangat kuat. Itu jauh lebih unggul dari kekuatan kesempurnaan Kaisar Dewa rata-rata, dan tidak jauh lebih buruk daripada serangan para petinggi Kaisar Dewa. Meskipun pada akhirnya, cahaya pedangnya terkoyak oleh banyak serangan, tapi itu juga menghapus sebagian besar serangan ini. Gelombang serangan yang dahsyat jatuh, menutupi Luo Feng. Namun segera, lebih dari 50 kaisar dewa dari beberapa kubu besar terkejut menemukan bahwa sayap emas di belakang Luo Feng menjadi besar dan langsung menyelimuti Luo Feng. Serangan gabungan mereka membombardir sayap tersebut, meskipun menimbulkan gelombang turbulen yang tak ada habisnya hanya membuat Luo Feng mundur. Serangan mereka tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Luo Feng. Sayap emas itu, pertahanan yang kuat, wajah elang bersisik itu sangat serius. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa sayap emas di tubuh Luo Feng adalah harta rahasia yang kuat, setidaknya pada tingkat harta rahasia sumber caotik, namun karena belum pernah bertarung dengan Luo Feng, dia sekarang menyadari bahwa dia telah meremehkan harta rahasia bersayap lawan. Harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia lainnya. Kaisar Dewa dari Kam Kultivator benar-benar kaya. Scarlet Eagle, apa yang harus kita lakukan? Pertahanannya sangat kuat, bisakah kita membunuhnya? Kaisar dewa lainnya yang mengepung Luo Feng semuanya berseru pada saat ini. Cobalah untuk bekerja sama dalam serangan itu sebanyak mungkin. Kami dari semua kubu besar tidak memiliki metode rahasia yang sama untuk serangan gabungan. Kami harus bekerja sama satu sama lain sebanyak mungkin untuk membuat serangan lebih kuat. Saya tidak percayalah bahwa dia, Kaisar Dewa tingkat menengah, dapat dengan tidak hati-hati mengaktifkan dua harta rahasia kelas dunia. Scarlet Eagle, banyak pikiran melintas di benaknya, dan kemudian dia memerintahkan. Sekarang mereka telah memutuskan untuk mengepung dan membunuh Luo Feng, mereka tentu tidak akan menyerah begitu saja. Oke, ayo bekerja sama. Membunuh. Dengan raungan satu demi satu, Kaisar Dewa melancarkan serangan mereka lagi. Kali ini, karena kerjasama mereka yang disengaja, gelombang serangan yang tak ada habisnya menjadi lebih kuat. Bunuh, tepat pada waktunya. Misteri yang terkandung dalam tanda pisau sebelumnya, verifikasikan padamu. Setelah Luo Feng menggunakan sayap Dewa Aliran Api untuk memblokir serangan gabungan pertama lawan, auranya tidak turun sama sekali, tapi pertarungannya semangat menjadi lebih kuat, langsung datang dengan pedang. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung bersama dengan gila-gilaan. Di dunia tempat Qishan berada, Luo Feng mampu menahan serangan lebih dari 50 kaisar dewa. Semuanya, mari kita hadapi musuh bersama-sama. Lebih dari 30 kaisar dewa juga datang untuk membunuh kita. Hari ini, kita harus mencegah mereka merebut harta rahasia di tangan Luo Feng. Membunuh. Tidak ada kaisar dewa di Kam Kultivator yang sedang melakukan tes wasiat Qishan. Melihat Luo Feng dan lebih dari 50 kaisar dewa dari semua kam besar di sisi berlawanan menyerangnya tanpa tertinggal sama sekali, mereka segera mengesampingkannya, kekhawatiran mereka dan meraung serta berteriak satu persatu. Menghadapi kaisar dewa yang datang ke arah mereka. Untuk sementara waktu, auman banyak kaisar dewa bergema di seluruh dunia, dan niat membunuh membubung ke langit. Tidak diperlukan kata-kata lagi. Ketika kaisar dewa dari Kam penyerang hendak menyerang Luo Feng dan merebut harta rahasia khusus di tangannya, kedua belah pihak tahu bahwa tidak ada ruang untuk relaksasi. Hanya ada satu pertempuran, ledakan, di antara kaisar dewa yang telah bergabung dengan beberapa kubu besar. Pemimpin yang bertanggung jawab memblokir Kaisar Dewa dari Kam Penggarap adalah Kaisar Dewa dari Kam Kehidupan Aneh Mirip Tumbuhan, bernama Beimu, di antara Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa terkuat. Makhluk yang relatif kuat, tubuhnya terbuat dari kayu mati hitam dan memancarkan energi jahat yang tak ada habisnya. Wah! Saat kedua sisi bertabrakan, gumpalan kabut hitam menyebar dari tubuh Beimu. Kabut tersebut menyebarkan cahaya ungu yang membuat jantung berdebar-debar,
menutupi puluhan miliar tahun cahaya dalam sekejap, dan jangkauan penyebarannya masih meluas dengan cepat menyebar ke area di mana Li Ze dan lebih dari 50 kaisar dewa lainnya bertarung. Beimu, kamu berani memamerkan keahlian domainmu. Keluar dari sini. Dengan teriakan keras, di kamp kultivator, domain api yang mengamuk melonjak keluar menuju kabut hitam. Domain api ini adalah harta rahasia domain Kaisar Dewa Api Busuk. Di antara banyak Kaisar Dewa dari kamp penggarap yang membantu Luo Feng, Kaisar Dewa Api Busuk adalah Kaisar Dewa terkuat di kamp penggarap di luar Qishan sekarang, kecuali Luo Feng. Pada saat ini, api tak berujung menyebar dari tubuh Kaisar Dewa Api Busuk. Api yang berkobar juga menyebarkan puluhan miliar tahun cahaya ruang dan waktu, menerangi kehampaan gelap di luar Gunung Qi seperti siang hari dan bertabrakan dengan dahsyat dengan warna hitam, kabut. Meskipun Beimu dan Kaisar Dewa Api Busuk relatif lemah dalam hal kemauan, mereka lebih menonjol dalam hal domain. Membunuh. Lakukan. Hancurkan mereka. Para Kaisar Dewa dari kedua belah pihak pecah tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, entah metode rahasia tingkat Kaisar Dewa, atau berbagai harta rahasia melintasi ruang dan waktu, lebih dari 100 Kaisar Dewa di kedua sisi dibagi menjadi dua medan perang, dan tabrakan mengerikan dimulai seiring dengan dampak energi yang menakjubkan, ruang-ruang yang sangat besar. Retakan waktu muncul di kehampaan. Muncul, ruang dan waktu yang luas bergetar samar, seolah-olah tidak dapat menahan dampak kekerasan seperti itu. Pertarungan semacam ini sama sengitnya dengan pertarungan antara beberapa Kaisar Dewa tingkat atas. Hanya Qishan, yang berdiri di tengah dunia, yang tampaknya ada selamanya. Banyak energi yang tiba-tiba menghilang begitu mencapai sekitar Qishan, tanpa mempengaruhi orang-orang kuat di dalam Qishan yang sedang menguji keinginan mereka sama sekali. Kedua belah pihak bertempur dengan liar. Namun secara umum, para Kaisar Dewa di kamp penggarap berada pada posisi yang sedikit dirugikan. Namun, setiap Kaisar Dewa telah tumbuh melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dianggap sebagai puncak keberadaan dunia Yifanyuan. Pada saat ini, lusinan Kaisar Dewa sedang bertarung dalam jarak dekat dan saling mengutip jatuh. Waktu berlalu. Di medan perang tempat Luo Feng berada. Setelah bertarung begitu lama, dia seharusnya melonggarkan kewaspadaannya. Saatnya menggunakan harta rahasia itu. Lin Jiu memandang Luo Feng, yang telah lama dikepung oleh mereka dengan panik. Bukannya kehilangan napas, dia menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Momo melintas di matanya. Mengukur cahayanya, sebuah pesawat ulang-alik hitam panjang tiba-tiba muncul dalam cakar yang tajam. Ledakan. Burung nasar bersisik bergerak dengan kecepatan kilat, dan pesawat panjang di cakarnya langsung melonjak hingga ratusan juta tahun cahaya. Dengan gerakan tubuhnya, ia melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, dan menikam Luo Feng yang baru saja menjatuhkan beberapa pukulan Kaisar Dewa lainnya. Saat pesawat ulang-alik hitam panjang benar-benar meletus, aura besar menyebar, tekanannya sangat menakutkan, benar-benar melebihi kesempurnaan Kaisar Dewa biasa. Aura yang begitu menakutkan membuat semua Kaisar Dewa tampak terkejut. Apakah aura ini adalah harta karun rahasia asal caotik kelas dunia? Bagaimana mungkin Herring bersisik mempunyai harta rahasia seperti itu? Itu adalah aura Kaisar Ilahi tertinggi. Skull Eagle sebenarnya menyembunyikan harta karun rahasia sumber caotik kelas dunia, atau apakah itu senjata tipe serangan? Ekspresi semua Kaisar Dewa yang bertarung di kedua sisi tiba-tiba berubah. Kam-kam besar lainnya terkejut, dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka, sementara Kaisar Dewa dari kamp penggarap penuh dengan kekhawatiran saat ini. Siapa sangka, Herring berskala, yang selalu dianggap sebagai menengah ke atas dalam kesempurnaan Kaisar Ilahi, tidak mengambil tindakan, tetapi mengeluarkan harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia. Herring berskala sudah berada di posisi tengah dan teratas di antara kesempurnaan Kaisar Dewa, dan ada harta rahasia Hunyuan kelas dunia lainnya. Tidak diragukan lagi, kekuatan serangannya telah mencapai tingkat teratas Kaisar Dewa, yang sebanding dengan 30 Kaisar Dewa teratas dalam daftar awal Kaisar Dewa. Dan tusukan ini dilakukan oleh burung nasar bersisik, dan itu sangat cepat. Saat Luo Feng menemukannya, tusukan itu sudah tidak jauh darinya. Namun, tidak seperti kejutan dari Kaisar Dewa kuat lainnya, ketika Luo Feng melihat burung nasar bersisik tiba-tiba muncul, senyuman muncul di wajahnya. Hahaha, itu tersembunyi begitu dalam. Luo Feng berkata sambil tersenyum, namun,
Apakah menurutmu ledakan tiba-tiba seperti itu dapat melakukan apa saja untuk mengalahkanku? Lelucon yang luar biasa. Coba lihat apa yang terjadi setelah aku memperoleh kelas dunia pedang bayangan darah harta karun rahasia asal Chaotic. Boom! Aura mengerikan muncul dari Luo Feng. Diikuti oleh cahaya pedang yang menyilaukan dan tak berujung, di tengah keterkejutan lebih dari 100 kaisar dewa, ia melintasi ruang dan waktu, dan kehampaan berguncang dengan hebat, seolah-olah dunia dibuka kembali, dan ia memotong langsung ke arah duri burung hering bersisik. Pedang itu keluar, menyebabkan semua ekspresi kaisar dewa berubah. Kaisar dewa yang kuat di medan perang semuanya memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dan mereka semua dapat merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Pedang ini, apakah Luo Feng masih mempertahankan kekuatannya? Kaisar dewa di Kam Kultivator terkejut dan gembira. Ini, Luo Feng ini, apakah dia benar-benar telah mencapai level seperti itu? Kaisar dewa dari kubu lain terkejut dan semakin dipenuhi rasa takut. Seorang pria yang jelas-jelas berada di tahap tengah kaisar dewa, dalam sekejap mata, telah benar-benar meledak dengan kekuatan yang jauh lebih unggul dari mereka. Pesawat ulang-alik panjang burung hering bersisik itu menusuk dengan cepat dan ganas. Tapi pisau Luo Feng menyerang lebih cepat. Merobek. Pisau bayangan darah membawa kekuatan membunuh yang tak terbatas, dan cahaya dari pisau itu juga mengandung vitalitas yang tak terbatas. Hidup dan mati saling terkait, kekuatan tak terbatas berkumpul, dan bertabrakan dengan pesawat ulang-alik panjang yang menusuknya secara instan. Pedang ini dibuat oleh Luo Feng setelah dia mempelajari dalam waktu yang lama rahasia keterampilan pedang tingkat raja yang terkandung dalam tanda pedang sebelumnya, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam keterampilan pedangnya sendiri untuk meningkatkannya. Rumble, untuk sesaat, ruang dan waktu di sekitarnya meledak, dan cahaya pedang yang kuat dimusnahkan lapis demi lapis. Akibat yang mengerikan berdampak ke segala arah, menjatuhkan hampir 10 kaisar dewa di sekitar mereka. Bang! Luo Feng didorong mundur oleh kekuatan satel panjang lawan, dan setiap langkah membuat kekosongan sedikit bergetar. Tapi nafas hidup Luo Feng kuat dan tak ada habisnya, tanpa perubahan apapun. Dia berdiri di kehampaan dengan pedang, kekuatannya luar biasa. Hering berskala tiba-tiba mengeluarkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Ia menyerang dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan, namun pergerakannya langsung dihalangi oleh pedang Luo Feng. Dengan kekuatan ini, dia juga merupakan kaisar dewa tertinggi. Tidak mungkin. Lin Jiu memandang Luo Feng dengan kaget, matanya penuh rasa tidak percaya. Sebelum dia datang, dia telah berhati-hati untuk tidak mengungkapkan harta karun yang diberikan oleh leluhur klannya. Baru sekarang kaisar dewa tertinggi dari Kam Besar memasuki Gunung Qi, dia tiba-tiba pecah. Dan dengan pertempuran ini, dia tidak hanya bisa membangun reputasinya sendiri, dia juga bisa mengalahkan dan membunuh Luo Feng, mendapatkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia di tangannya, dan melihat banyak leluhur kehidupan alami Hunyuan Kam. Tapi sekarang, menghadapi Luo Feng, kaisar dewa tingkat menengah, dia tiba-tiba pecah dan bahkan tidak bisa menekannya. Apa? Hering berskala memiliki harta rahasia Hunyuan kelas dunia, tapi ia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan Luo Feng menjadi begitu kuat? Sebelum kita mengepungnya, dia hanya dekat dengan kaisar dewa tertinggi, tapi sekarang dia telah sepenuhnya melangkah ke dalamnya. Para kaisar dewa dari kubu lain di medan perang yang mengepung Luo Feng berseru. Namun, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Bahkan jika Luo Feng, kaisar dewa tingkat menengah, memiliki 2 harta rahasia Hunyuan kelas dunia, mustahil baginya untuk mencapai level ini, bukan? Bagus. Haha, Luo Feng sungguh luar biasa. Elang bersisik tidak dapat membantu Luo Feng. Kaisar dewa tertinggi lainnya. Banyak kaisar dewa di Kam pembudidaya terkejut, tetapi juga bersemangat dan bahagia. Kaisar ilahi tertinggi bukanlah sebuah divisi dari alam kaisar ilahi, melainkan gelar untuk kaisar ilahi yang kemampuannya dalam aspek tertentu telah mencapai ambang sumber kekacauan kaisar dewa. Sangat sulit untuk melahirkannya. Kaisar dewa manapun, selain memiliki harta rahasia sumber kekacauan kelas dunia, juga harus jauh lebih sempurna daripada kaisar dewa pada umumnya dalam hal teknik rahasia dan tingkat pencerahan. Meskipun ada banyak kaisar dewa yang sempurna dan berkuasa yang telah lolos seleksi awal, hanya ada lebih dari 30 kaisar dewa yang dapat dianggap sebagai kaisar dewa teratas. Seperti elang bersisik sebelum harta rahasia Hunyuan kelas dunia terungkap, meskipun kuat, ia masih belum mendekati tingkat tertinggi kaisar dewa. Dan hari ini,
Luo Feng, keadaan sebenarnya hanya berada di tahap tengah Kaisar Dewa. Hanya dengan satu serangan, semua Kaisar Dewa di kedua sisi medan perang memahaminya. Dalam permainan Tuan ini, Kaisar Dewa tertinggi lainnya telah lahir, Luo Feng. Kaisar Dewa tertinggi, sungguh tidak bisa dipercaya. Kaisar Dewa Api Busuk tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tahun-tahun pelatihannya sangat singkat, dan alamnya hanyalah tahap tengah dari Kaisar Dewa, tetapi dia memiliki kekuatan dari Kaisar Dewa tertinggi. Sungguh keajaiban. Kaisar Dewa Api Busuk bangga. Alasan mengapa dia membantu Luo Feng sebelumnya hanya karena mereka berdua berasal dari Kam Kultivator. Tetapi pada saat ini, menghadapi kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Luo Feng, Kaisar Dewa Api Busuk mengaguminya dari lubuk hatinya. Tidak heran, Li Ze, Zhan Tapir, dan Kaisar Dewa tertinggi lainnya memasuki Gunung Qishan tanpa ragu-ragu untuk menerima ujian. Saya khawatir mereka mengetahui kekuatan Luo Feng sejak awal. Banyak Kaisar Dewa di Kam Kultivator terkejut dan menghela nafas, dan mereka mau tidak mau memikirkan tentang kultivasi. Tindakan para Kaisar Dewa tertinggi di Kam. Sekarang tampaknya hal itu berkaitan erat dengan kekuatan Luo Feng. Tidak mungkin. Bagaimana kamu, Kaisar Dewa tingkat menengah, memiliki kekuatan seperti itu? Scarlet Eagle berteriak dengan marah, merasakan tekanan. Perlu dicatat bahwa dia adalah Dewa Kaisar kesempurnaan yang memiliki harta rahasia Hunyuan kelas dunia, melampaui lawannya dalam dua alam kecil. Tidak dapat mengalahkan lawan. Pada saat ini, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa alasan mengapa lawan tidak mengeluarkan kekuatan bertarungnya saat bertarung dengan mereka sebelumnya mungkin karena dia menggunakan tangan mereka untuk mengasah dirinya sendiri. Haha, Scarlet Eagle, kamu tidak bisa melakukannya. Luo Feng tertawa. Sebelum mendaki Gunung Qi, meskipun kekuatannya mencapai tingkat sempurna Kaisar Dewa dengan bantuan sayap ilahi aliran api, dia masih sedikit di bawah Kaisar Dewa tertinggi. Biasanya, bahkan jika dia mendapatkan harta rahasia sumber caotik kelas dunia lainnya, meskipun itu akan sangat meningkatkan kekuatannya, itu tidak akan cukup baginya untuk mencapai level tertinggi Kaisar Dewa, karena dia sudah memiliki caotik kelas dunia. Sumber harta rahasia di tubuhnya. Bahkan jika ada satu harta rahasia lagi, itu tidak akan meningkat sebanyak yang pertama. Tapi pedang di tangannya saat ini adalah harta rahasia Hunyuan kelas dunia yang diubah dari pedang bayangan darah. Pedang bayangan darah ini adalah transformasi selangkah demi selangkah dari pedang embrio ke tingkat Kaisar Ilahi, dan itu 100% kompatibel dengannya. Jika ditempatkan di dunia Xianxia, pedang bayangan darah bisa dikatakan sebagai harta kelahirannya. Sekarang, bahkan jika itu diintegrasikan ke dalam inti pedang dan diubah menjadi harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia, tingkat kesesuaian dengannya tidak berkurang sama sekali. Kekuatan pedang bayangan darah yang dia keluarkan jauh melebihi kekuatan dunia normal harta karun rahasia Hunyuan kelas. Selain itu, sebelum dia mendapatkan inti pedang, dia memahami keterampilan pedang tingkat raja dalam tanda pedang, yang sangat meningkatkan keterampilan pedang dan keterampilan rahasianya dalam hal serangan frontal dan kekuatan membunuh. Luo Feng termasuk di antara Kaisar Dewa teratas, hanya karena ranahnya, dia tidak pandai bertarung untuk waktu yang lama. Sialan Luo Feng, elang bersisik itu meraung. Wow! Aku melihat garis rahasia hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari pesawat ulang-alik hitam panjang di tangan elang skala. Garis rahasia ini langsung menyatu dengan bulu sisik hitam di tubuh elang skala, menyebabkan auranya melonjak lagi. Bahkan jika kamu mencapai level teratas, kamu masih harus mati hari ini. Burung hering bersisik itu berteriak dengan marah, sisik dan bulunya yang hitam seperti cahaya yang mengalir, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ia menyerang Luo Feng secara langsung, memegang pesawat ulang-alik hitam panjang di tangannya, dan menusuk Luo Feng dengan keras lagi. Haha, ayo bertarung. Luo Feng melambaikan sayap ilahi aliran api di belakangnya, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak, bahkan melebihi kecepatan burung nasar bersisik. Mengayunkan pedangnya, Luo Feng pergi untuk membunuhnya. Bang! Setelah tabrakan yang menghancurkan bumi, pesawat ulang-alik panjang elang bersisik itu sekali lagi dihadang oleh pisau Luo Feng. Tapi kali ini, Luo Feng tidak mundur melainkan maju. Rong! Saat ini, teknik pedang Luo Feng telah berubah. Ini tidak lagi seperti konfrontasi head-to-head di awal. Sebaliknya, ketika bertabrakan dengan pesawat ulang-alik yang panjang, ia segera mundur meringankan kekuatannya dan terus-menerus mencoba membungkus pedang ganas itu dengan cahaya pedangnya.
Luo Feng sepenuhnya menganggap burung hering bersisik di seberangnya sebagai objek pelatihan. Kong, untuk sesaat, dua pembangkit tenaga listrik puncak terlibat dalam duel yang sangat menakutkan di tengah kehampaan, setiap gerakan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Hal ini memaksa kaisar dewa lainnya untuk tidak berani mendekati jangkauan pertarungan mereka dengan mudah, dan mereka hanya berani menggunakan serangan jarak jauh untuk menahan Luo Feng. Kong, kekuatan keterampilan pedang Luo Feng perlahan meningkat dalam benturan. Bahkan jika dia ditahan oleh kaisar dewa lainnya dan kadang-kadang dibombardir secara langsung oleh pesawat ulang-alik panjang burung hering bersisik, dia masih bisa menahannya tanpa banyak perubahan dalam aura hidupnya. Pemandangan seperti itu membuat elang bersisik sakit kepala. Bahkan jika serangannya kuat, pertahanannya sangat sulit dipercaya. Kecepatannya sangat cepat, apakah Luo Feng ini tidak memiliki kelemahan? Dia menemukan bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat melakukan apapun pada Luo Feng. Tapi segera, Scarlet Eagle menjadi tenang dan berkata, Luo Feng, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, jika pertempuran ini berlanjut, kamu tetap akan dikalahkan. Aku tidak percaya kekuatan sucimu bisa bertahan. Ketika Luo Feng mendengar ini, seringai muncul di wajahnya, benarkah? Sudah hampir waktunya. Saya telah mencerna semua misteri bekas pisau dalam pertempuran ini. Tidak ada gunanya bertarung lagi. Sudah hampir waktunya untuk menutup jaring. Petik 2. Pikirkan ini. Bas. Mata Luo Feng langsung berubah. Di matanya, badai tak berujung sepertinya telah lahir. Teknik rahasia kehendak tertinggi, teknik Liu Yuan. Wow, badai kemauan yang tak terlihat langsung menyelimuti semua kaisar dewa Kamnon praktisi di medan perang, termasuk elang bersisik. Salah satu dari 6 seni tertinggi, teknik rahasia kemauan yang diciptakan oleh penguasa terkuat ruang sumber kekacauan tak terbatas, di bawah kemauan tingkat sumber kekacauan Luo Feng, itu benar-benar menunjukkan keunggulannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.